Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aju Sinta Dewi, NPM 1922200019 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Ibu Umi Hartati, MPD. Di mana di sini saya akan menjelaskan perihal materi kelompok 3, yaitu masa Cina kuno pada dinasti Sung dan dinasti Yuan. Namun pada kesempatan kali ini saya lebih menekankan kepada dinasti Sung. Langsung saja ke pembahasannya. Dinasti Sung adalah salah satu dinasti yang memerintah di Cina antara tahun 660 sampai dengan 1279 sebelum Cina diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Cina pertama yang mendirikan angkatan laut. Untuk pertama kalinya pula, pada periode pemerintahan dinasti Sung menggunakan bubuk mesin dalam peperangan dan kompas untuk menentu arah mata angin. Kehidupan sosial semasa dinasti Sung cukup vibran. Elit-elit sosial saling berkumpul dan memamerkan serta memperdagangkan karya-karya seni berharga mereka. Masyarakat saling berkumpul dalam festival-festival publik dan klub-klub private. Dan di kota-kota terdapat daerah perempatan hiburan yang semarak. Penyebaran ilmu dan literatur didorong oleh penemuan teknik percetakan blok kayu yang telah ada penemuannya bergerak pada abad ke-11. Teknologi, sains, filsafat, matematika, dan ilmu teknik pramodern berkembang dengan pesat pada masa dinasti Sung. Dinasti ini pula kerap mendapat gangguan dari bangsa-bangsa di perbatasan, seperti bangsa Khitan di sebelah utara, bangsa Jurchen di Manchuria, dan bangsa Mongol di Mongolia. Karena gangguan tersebut, maka dinasti Sung terpecah menjadi dua bagian, yaitu Sung Utara dengan ibu kota Pian atau Kaifeng pada 960 sampai 1127 Masehi, dan Sung Selatan dengan ibu kota Nanking itu pada 1127 sampai 1279 Masehi. Langsung ke pembahasannya. Ada Sung Utara, di mana ini pada tahun yang telah saya sebutkan, kaisar pertama yang memimpin dinasti Sung yaitu Kaisar Saisu, yaitu pada 960 sampai 967 Masehi. Saisu ini menyatukan Cina dengan melakukan berbagai daerah-daerah kekuasaan semasa pemerintahannya dan mengakhiri pergolakan periode 5 dinasti dan 10 negara. Di Kaifeng, ia mendirikan pemerintahan pusat yang kuat. Ia menjaga stabilitas administrasi negara dengan mempromosikan sistem ujian pegawai sipil dalam menunjuk pejabat-pejabat birokrat. Selain itu, ia juga memulai berbagai proyek-proyek tersebut dalam pembuatan peta tiap-tiap provinsi dan kota-kota kerajaan secara mendetail. Dan kesemuanya pun dikumpulkan menjadi satu atlas yang besar. Lalu ada Sung Selatan, itu pada 1927 sampai 1279 Masehi. Itu berakhirnya dinasti Sung Utara. Bukan berarti berakhirnya dinasti Sung Utara bukan berarti bahwa dinasti Sung telah runtuh juga. Ini disebabkan oleh putra dari Kaisar Sung Hui Sung yang memimpin orang-orang Sung berada di sebelah selatan, berhasil menghimpun Nanking sebagai pusat dinasti Sung Selatan. Di mana dimulainya Sung Selatan ini terjadi pada saat putra Kaisar Sung Hui Sung yang bernama Sung Kau Sung naik tahta menjadi kaisar. Itu sekitar 1127 sampai 1276 Masehi. Bangsa Cina yang telah menghancurkan dinasti Sung Selatan tidak berhenti begitu saja. Mereka tetap melakukan penyerangan ke selatan hingga lembah Yangtze Kiang. Dinasti Sung merupakan dinasti yang berkembang pada masa pemerintahan Cina kuno, di mana dinasti Sung ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sung Utara dan Sung Selatan. Pada masa dinasti Sung sering terjadi suatu perjanjian perdamaian, yang dimana dinasti Sung dan kerajaan-kerajaan yang menyerang dinasti tersebut. Hal tersebut membuat dinasti Sung jatuh perlahan-lahan, dan kemudian muncullah dinasti Yuan. Baiklah, itulah bisa saya sampaikan mengenai dinasti Sung.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.